Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang politik luar negeri Indonesia, khususnya di era Presiden Soeharto. Untuk mengawali diskusi kita, ini adalah sebuah konsep yang sangat penting untuk kita pahami bahwa politik luar negeri itu dipengaruhi oleh dua sisi. Yang pertama politik internasional dan kedua politik domestik. Nah, ketika era Soeharto, politik luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik internasional karena situasi perang dingin yang membelah politik internasional menjadi dua sisi yang sangat tajam, komunis dan kapitalis. Nah, era Presiden Soekarno yang sangat ke kiri tersebut otomatis sangat menjadi perhatian para adikuasa ataupun negara-negara besar, negara-negara adidaya, sehingga kita mengetahui terjadilah yang namanya gerakan 30 September. Nah, gerakan 30 September PKI itu kemudian memunculkan sosok Jenderal Soeharto yang menjadi ikon di dalam perubahan politik yang sangat dramatis tersebut, sehingga setelah Soeharto naik menjadi Presiden Indonesia selama 32 tahun, maka Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang didominasi oleh militerisme. Nah, dengan situasi politik demikian, otomatis Presiden Soekarno, Presiden Soeharto kemudian melakukan transformasi politik yang awalnya orientasi politiknya ke kiri di era Presiden Soekarno berubah drastis menjadi pro kepada politik-politik akomodatif terhadap Barat. Sehingga di bawah Soeharto bisa dikatakan politik luar negeri Indonesia berubah dari condong ke kiri ke condong ke kanan. Nah, apa saja yang bisa kita analisis dari orientasi politik Presiden Soeharto? Yang pertama adalah adanya sebuah perubahan drastis peran Indonesia di level kawasan. Yang jelas ketika orientasi politik Indonesia berubah dari timur ke barat, Indonesia menjadi sebuah negara pionir yang sangat penting, menjadi aliansi barat di kawasan ini, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat menentukan dan sangat penting ketika ASEAN dibentuk dan seterusnya. Bahkan ASEAN menjadi platform politik luar negeri Indonesia yang sangat penting di era Presiden Soeharto. Sehingga ketika Presiden Soeharto meninggalkan kekuasaan, maka ASEAN seolah kehilangan kepemimpinan. Nah, di era Presiden Soeharto, kenapa kita bisa mengatakan bahwa orientasi luar negeri Indonesia sangat didominasi oleh militerisme, karena politik luar negeri, politik dalam negeri yang sangat didominasi militer. Salah satunya karena militer menguasai hampir seluruh infrastruktur politik di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan politik luar negeri Indonesia ditentukan oleh beberapa hal ini. Yang pertama adalah peran Kementerian Luar Negeri yang tidak terlalu signifikan, tetapi personil-personil militer yang tergabung di dalam misalkan TNI, kemudian think tank, kemudian beberapa figur yang sangat menentukan atau sangat dekat dengan Presiden Soeharto, itulah yang menentukan orientasi politik luar negeri Indonesia. Sehingga ketika Indonesia memutuskan keluar dari PBB ketika era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto mengembalikan posisi Indonesia atau rejoin the United Nations. Kemudian ada upaya-upaya melakukan rekonsiliasi kawasan karena konfrontasi telah meluluhlantakkan politik di Asia Tenggara. Maka upaya-upaya untuk rekonsiliasi politik di kawasan dimulai oleh Presiden Soeharto dengan melakukan upaya-upaya damai dengan terutama Malaysia, Singapura, dan negara-negara lain, sehingga kemudian terbentuklah organisasi ASEAN. Sehingga ASEAN bisa dimaknai sebagai sebuah upaya Barat untuk membentuk suatu stabilitas politik kawasan dengan menggandeng Indonesia sebagai aktor utama di kawasan Asia Tenggara. Nah, ada beberapa
hal yang menarik ketika Presiden Soeharto memimpin negeri ini, orientasi politik luar negeri Indonesia sangat berorientasi pembangunan dan ekonomi, sehingga pencapaian-pencapaian penting pada waktu itu sangat diapresiasi dunia internasional. Misalnya Indonesia bisa memimpin organisasi besar dunia, misalkan OPEC, dan organisasi lain, termasuk mendapatkan apresiasi dari FAO, Food Organization di Roma, sehingga Indonesia pada waktu itu dianggap berhasil menjadi swasembada pangan di dunia internasional, sehingga menjadi contoh bagi negara-negara dunia ketiga untuk berkembang. Selain di sisi lain ada catatan-catatan yang penting, misalkan Indonesia di sisi lain meskipun dekat kepada politik barat, tetapi di sisi lain Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan luar negeri yang dianggap sangat kontroversial, misalkan menyerbu Timur Timur, menginvasi Timur Timur, dan menjadikan Timur Timur salah satu provinsi di Indonesia. Tetapi karena Barat mendukung langkah-langkah Presiden Soeharto, maka tidak ada implikasi apapun. Nah, kenapa kemudian orientasi politik Presiden Soeharto mulai berubah? Karena perubahan politik internasional juga, karena perang dingin sudah mulai mereda, dan kemudian akhirnya perang dingin itu selesai dan orientasi politik Presiden Soeharto mulai berubah. Tetapi semuanya cenderung terlambat karena politik dalam negeri sudah sangat dikerdilkan dengan kebijakan-kebijakan Soeharto yang diskriminatif, terutama kepada kelompok-kelompok Islam, sehingga setelah Perang Dingin, Presiden Soeharto berupaya untuk menggandeng kelompok-kelompok Islam, misalkan dengan membentuk badan-badan bank muamalat, lembaga syariah, kemudian menunjukkan bahwa Presiden Soeharto ini sangat agamis, misalkan naik haji dan sebagainya. Tetapi kemudian terjadi situasi politik yang sangat drastis ketika 98, krisis ekonomi menghantam Indonesia, sehingga Indonesia yang awalnya dekat dengan Barat pasti akan ditolong, tetapi kemudian karena situasi politik yang sudah berubah, Soeharto terkesan ditinggal sendirian, sehingga mau tidak mau Soeharto kemudian melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan ekonomi, salah satunya harus meminjam kepada IMF, tetapi semuanya berakhir dengan politik yang sangat kacau balau, sehingga Presiden Soeharto harus menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Habibie. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.